Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Rasa terpaksa itu menguap entah kemana. Andrea kembali mengulang pertanyaan. Bukankah mereka sudah sepakat hanya mengundang keluarga? Art, Celine menatap tak percaya ke arah Arthur dan Andrea. Sepasang pengantin baru itu sontak berdiri. Melihat sorot mata Celine, Andrea pun mendekat ke arah sang suami. Merangkul lengan pria itu, seolah mencari perlindungan. Apa maksud semua ini? Art, kamu menikah tanpa memberitahu aku? Tanya Celine tak percaya. Kemarin, ibu satu anak itu mendapat telepon dari Mama Daisy. Wanita parubaya itu mengundangnya untuk datang ke rumah keluarga Dinata karena ada acara keluarga. Merasa sikap Mama Daisy membaik padanya, Celine pun menyanggupi tanpa rasa curiga. Dan tadi pagi, setelah meeting dengan klien berakhir, Celine pun langsung memacu mobilnya menuju kediaman keluarga Dinata. Hati wanita berusia 30 tahun itu berdebar lebih cepat. Kala mendapati banyak mobil di halaman depan rumah mewah itu. Tak hanya itu, halaman yang dihias meriah pun membuat Celine semakin bertanya-tanya. Mata Celine membulat sempurna saat ia tiba di halaman belakang rumah keluarga Dinata. Apa yang ia lihat? Sahabatnya, pria yang begitu mencintainya mengucap janji suci pernikahan dengan wanita lain. Ingin rasanya Celine berlari ke depan dan membatalkan pernikahan itu, namun ia sadar tak punya kuasa. Hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Selama ini, ia selalu saja menolak Arthur dan menggantung perasaan pria itu. Celine, kamu sudah datang? Mama Daisy datang dari arah belakang. Apa maksudnya semua ini, Ma? Tanya Arthur kepada sang mama. Mama yang mengundang Celine, ucap wanita paruh baya itu santai. Tapi Ma, bukannya Rea sudah mengatakan pada Mama kalau... Iya, Mama ingat, kan Rea meminta untuk mengundang keluarga dan orang terdekat. Sudah Mama lakukan. Bukannya Celine, orang terdekatmu, Art, kamu tega tidak memberitahu sahabatmu di hari bahagia ini? Celine menatap Arthur penuh tanya. Jadi kamu menikahi pengasuh keponakanmu? Arthur merasakan cengkeraman tangan Andrea menguat pada lengannya. Cel, dia ibunya Audrey. Pria itu berusaha menjaga perasaan sang istri. Tapi kamu sendiri yang mengatakan hal itu. Arthur menghela nafas pelan. Ia merutuki kebodohannya sendiri yang sembarangan bicara. Aku hanya salah bicara, Cel. Benarkah? Lalu siapa wanita yang kamu pangku di kantor beberapa waktu lalu? Celine menyeringai, ia ingin membongkar aib Arthur di depan gadis yang baru saja menjadi istrinya. Hati Celine bersorak gembira saat melihat Andrea menundukkan kepala sembari meremat lengan Arthur dengan kencang. Gadis bodoh, kamu pikir aku tidak bisa membalasmu? Lihatlah, bahkan pembalasanku lebih menyakitkan. Mata Mama Daisy membulat sempurna mendengar ucapan Celine. Arthur Dinata, apa maksudnya ucapan Celine? Kamu membawa wanita ke kantor? Ma, akan aku jelaskan nanti. Yang pasti, semuanya tidak seperti yang ada dalam pikiran Mama. Arthur berbicara kepada sang mama, namun tangannya mengusap lembut tangan sang istri.
Ia mengerti, gadis itu pasti tidak ingin rahasia mereka terbongkar saat ini. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada Mama, jelaskan saja kepada istrimu. Mama Daisy kemudian meninggalkan mereka bertiga. Kepalanya berdenyut. Ia lebih baik menyapa para undangan yang hadir. Jadi, kepada siapa kamu ingin menjelaskan? Art, kepadaku, atau kepada istrimu? Tanya Celine sembari melipat tangan di dada. Jujur saja, hati wanita itu kini tengah berdenyut nyeri. Ia akui, rasa cemburu itu ada kala melihat pria yang mencintainya menikahi wanita lain. Tidak ada yang perlu aku jelaskan, Jill. Rhea tahu tentang aku. Ucap Arthur kemudian. Lalu padaku? Suara wanita itu terdengar lirih. Maafkan aku, bukan maksudku tidak memberitahumu, tetapi Rhea ingin pernikahan kami dilangsungkan secara sederhana. Bukan penjelasan itu yang ingin aku dengarkan, Art, tetapi tentang hatimu. Apa begitu cepat hatimu berpaling dengan wanita lain? Terlebih, dia hanya seorang pengasuh. Tidak, Art, kamu pasti terpaksa menikahi gadis ini. Aku yakin, hatimu masih milikku. Andrea membiarkan Arthur berbicara berdua dengan Celine. Ia ingin membangun kesan istri yang pengertian di mata orang lain. Gadis itu memilih menyapa tamu yang hadir, meski ia tak mengenali semuanya. Selamat Nona. Donna menghampiri istri atasannya itu. Wah, Mbak Donna, siapa adik tampan ini? Mata Andrea berbinar melihat balita tampan yang dibawa sekretaris sang suami. Dia putraku, Nona. Mata Andrea membulat. Mbak sudah menikah? Sudah, Nona. Ya, sayang sekali. Baru juga mau aku jadikan kakak ipar. Gurau Andrea, suami Mbak mana? Tanya gadis itu lagi. Dia sedang ke toilet, Nona. Obrolan pun berlanjut. Andrea begitu gemas dengan putra Donna yang baru berusia 1 tahun itu. Sementara itu di tempat lain, Arthur dan Celine nampak duduk berhadapan di meja makan yang tadi Arthur gunakan untuk makan bersama Andrea. Art, apa yang terjadi? Kenapa kamu mendadak menikah? Tanya Celine kemudian. Ia ingin mendapat jawaban dari rasa penasarannya. Arthur menghela nafas pelan. Aku terikat janji dengan mendiang Audrey. Dia ingin putrinya menjadi putriku secara hukum. Dan untuk itu, aku harus menikah. Jelas, Arthur. Apa harus dengan pengasuh itu? Jill, tolong jangan katakan itu lagi. Entah kenapa Arthur tidak suka mendengar orang menyebut Andrea sebagai pengasuh Audrey kecil. Rhea ibunya Audrey. Bahkan, sebelum adikku meninggal, dia lebih dulu meminta Andrea menjadi ibu untuk anaknya. Celine mencebik, benar dugaannya. Ternyata Arthur menikah karena terpaksa. Jadi kamu terpaksa menikahinya? Kepala Arthur menggeleng. Saat berjanji kepada mendiang sang adik, mungkin ia terpaksa. Tetapi, seiring berjalannya waktu rasa terpaksa itu menguap entah kemana. Alis Celine mengernyit. Apa kamu mencintainya? Aku belum tahu. Tetapi, jujur aku mulai tertarik padanya. Dek. Jawaban Arthur membuat Celine tersentak. Apa itu artinya? Posisi dirinya di hati pria itu telah tergantikan?
Lalu wanita yang bermesraan denganmu di kantor itu siapa? Celine kembali bertanya. Ia masih penasaran dengan wanita yang bisa begitu intim dengan Arthur. Arthur menghela nafas pelan. Ia tak mungkin mengatakan pada Celine jika wanita itu adalah Andrea. Celine pasti akan menganggap Andrea gadis tidak baik. Lupakan itu, Cel. Tolong jangan membicarakan hal itu lagi. Apalagi di depan Rhea. Celine mencebik. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana sakitnya hati gadis itu jika tahu kelakuanmu, Art. Maka dari itu, tolong jangan bahas itu lagi. Anggap saja itu hanya khilaf seorang pria dewasa. Sekarang aku sudah menikah. Aku harus bisa menjaga perasaan istriku. Menjaga perasaan istrimu, lalu apa kamu memikirkan perasaanku, Art? Apa ini caramu membalas rasa sakit yang aku berikan? Tidak, Art, kamu tidak mungkin tega menyakiti aku. Dari tempat yang tak jauh, Andrea memperhatikan interaksi Arthur dan Celine. Sepertinya tidak ada hal yang perlu gadis itu takutkan. Terlihat dari raut wajah Celine yang tak bersemangat. Mungkin dia sedang patah hati. Kamu membiarkan suamimu duduk berdua dengan Celine? Jenny datang sembari menyodorkan segelas minuman. Terima kasih, Kak. Andrea menerima gelas itu. Lalu aku harus apa? Bukannya aku harus menjadi istri yang pengertian? Kamu tahu siapa wanita itu? Andrea mengangguk sembari meneguk minumannya. Ya, dia cinta pertama Arthur. Mama sudah pernah memberitahu aku. Dan kamu membiarkan mereka duduk berdua saja? Apa yang harus aku takutkan? Kak, Arthur sudah menjadi milikku. Wanita itu mungkin cinta pertamanya, tetapi akan aku pastikan, dia bukan cinta terakhirnya. Jenny menganga mendengar ucapan Andrea. Itu artinya kamu harus bisa membuat Arthur jatuh cinta dan bertekuk lutut padamu. Kak Jen, tenang saja, aku rasa sepupumu itu sudah masuk ke dalam perangkapku. Ucap Andrea dengan mengedipkan satu matanya. Karena merasa Arthur sudah terlalu lama bersama Celine. Andrea pun mencari celah agar pria itu datang padanya, tanpa harus dipanggil. Gadis berusia 22 tahun itu tak kehabisan akal. Ia pun duduk secara perlahan di atas kursi, kemudian memijat kakinya. Benar saja, tak lama kemudian ia melihat sang suami bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan Celine. Waktumu sudah habis, Celine. Pria itu sekarang milikku, gumam Andrea menyeringai. Kamu kenapa? Arthur berdiri di depan Andrea. Ia kemudian menarik sedikit celana panjangnya, agar memudahkan untuk menekuk kaki. Kakiku pegal, Art. Aku tidak biasa menggunakan sepatu hak tinggi. Andrea sengaja membuat suaranya selirih mungkin. Tak lupa, gadis itu juga sedikit meringis. Coba aku lihat. Arthur meraih pergelangan kaki sang istri. Art, jangan. Kamu suami aku. Andrea menepis tangan pria itu. Bagaimanapun juga, Arthur adalah suaminya. Kamu sedang kesakitan, menurutlah. Andrea kembali meringis saat pria itu mengurut pergelangan kakinya. Gadis itu menyempatkan diri menatap ke arah Celine, dan wanita itu pun kini tengah menatap mereka. Lihatlah, Celine, Arthur bahkan berlutut di hadapanku. Sudah, Art. Andrea meraih bahu sang suami.
meminta pria itu untuk berdiri. "Ada apa?" tanya Arthur saat sang istri mendongak menatapnya. "Ternyata kamu tampan juga," alis Arthur bertaut mendengar ucapan Andrea. "Aku memang tampan sejak lahir, Rhea." Andrea kemudian bangkit dari duduknya. Gadis itu sengaja menginjak ujung gaunnya, sehingga membuat ia limbung. Dengan sigap Arthur menangkap tubuh sang istri agar tidak terjatuh. "Hati-hati," ucap Arthur penuh perhatian. Pria itu merengkuh pinggang Andrea. Sementara, gadis itu melingkarkan kedua tangan pada leher sang suami. Andrea mengeluarkan jurus andalannya. Ia sudah tahu kelemahan Arthur. Gadis itu pun dengan sengaja menggigit bibir bawahnya. Dan benar saja, seketika itu pula Arthur menyapu bibir Andrea dengan bibirnya. Andrea bersorak dalam hati saat melihat tatapan tajam Celine. Ia pun semakin berani membalas perlakuan sang suami, tak peduli ada banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. Yang jelas, Andrea ingin menunjukkan pada Celine jika Arthur kini miliknya. "Apa yang kamu lihat, Jill?" Mama Daisy tiba-tiba duduk di samping Celine. "Apa maksud tante memintaku untuk datang kemari?" Celine menatap penuh tanya pada mama sahabatnya. "Sudah aku katakan, kamu orang terdekat Arthur. Jadi aku juga mengundangmu." Tetapi tante tidak mengatakan jika ini pernikahan Arthur. "Apa tante takut aku membatalkan pernikahan mereka?" Suara Celine terdengar bergetar. Ia merasa dibohongi oleh Mama Daisy. Mama Daisy menghela nafas pelan. "Untuk apa aku takut kamu membatalkan pernikahan mereka? Kamu bukan kekasih Arthur. Dan lagi, Arthur tidak mungkin membatalkan pernikahannya dengan Andrea karena dia sudah mencintai gadis itu." Celine mencebik. "Tante mau membohongi aku lagi?" "Jangan bodoh, Celine. Lihatlah, betapa tidak tahu malunya pria itu mencium Andrea di depan umum. Jika bukan karena mencintainya, untuk apa Arthur melakukan hal itu? Aku sangat mengenal baik putraku. Dia tidak akan melakukan hal bodoh untuk mempermalukan dirinya sendiri." Celine kembali melihat ke arah Arthur dan Andrea, meski mereka sudah tidak berciuman lagi. Tetapi kini kedua orang itu terlihat sangat mesra. Bahkan Arthur tak segan merangkul mesra pinggang gadis itu di depan para manajer Dinata. "Buka mata dan hatimu, Celine. Kamu yang dari dulu menolak putraku. Sekarang, jika dia telah menemukan cinta yang baru, itu wajar. Setiap orang punya batas kesabaran. Dan Arthur, dia sudah cukup bersabar selama belasan tahun menunggu kamu menerima cintanya. Tetapi, kamu selalu menolak bahkan saat kamu kini telah sendiri. Aku bukan menyalahkanmu, tetapi kalian memang tidak ditakdirkan bersama. Dan putraku juga tidak ditakdirkan untuk mencintai dirimu seumur hidupnya." Ucapan Mama Daisy membungkam Celine. Wanita itu tak mampu mengeluarkan sepatah kata. Mama Daisy menjeda ucapannya. Ia kemudian bangkit, namun sebelum meninggalkan Celine, wanita parubaya itu kembali berucap. "Kamu mungkin cinta pertama Arthur, tetapi Andrea adalah cinta terakhirnya." Setelah acara selesai, Jenny meminta Andrea mengganti gaun pengantin dengan gaun malam yang lebih sederhana namun masih terlihat elegan.
Gadis itu dibuat bingung. Setelah berganti pakaian, sang suami membawanya keluar dari rumah dengan menaiki mobil. Bahkan, ia belum sempat bertemu dengan Audrey kecil. Dan kini mereka tengah berada di perjalanan yang Andrea tak tahu arah dan tujuannya. "Kita mau kemana, Art?" tanya Andrea kepada pria yang kini tengah mengendalikan kemudi. "Ke hotel," jawabnya singkat, namun penuh semangat. "Art, kamu membawaku ke hotel? Bagaimana jika ada yang melihat kita?" Suara Andrea berubah khawatir. Terdengar helaan nafas panjang dari pria yang kini menyandang status sebagai suaminya itu. "Apa kamu pikir, hotel di kota ini hanya satu?" Andrea melengos. Meski kini telah menjadi suami, ternyata mulut pria itu masih saja pedas. Dia tetaplah Arthur Dinata. Andrea tersentak. Jemarinya tiba-tiba dipindahkan ke atas pangkuan Arthur. Gadis itu dibuat menganga. Tangan kanan Arthur masih berada di atas kemudi, namun tangan kiri pria itu menggenggam tangan Andrea. "Art, fokuslah dulu menyetir. Nanti, apa kamu tidak lihat tanganku berada di mana?" Andrea membuang nafas kasar. Arthur tetap Arthur. Pria yang selalu mempunyai jawaban dari setiap ucapan yang orang lain lontarkan. Andrea membiarkan saja tangannya digenggam, bahkan sesekali dikecup oleh pria itu. Ia memilih memperhatikan jalanan yang cukup padat sore itu. Terdengar beberapa kali umpatan keluar dari bibir sang suami, karena mobil yang mereka tumpangi terhenti di beberapa titik. Ini memang bukan jalan menuju Hotel Dinata. Andrea melihat Arthur melewati begitu saja jalan yang menuju ke Hotel Dinata. Setelah 30 menit berjibaku dengan kemacetan jalanan, sepasang pengantin baru itu tiba di sebuah hotel bintang 5, tak kalah megahnya dengan Hotel Dinata. Arthur memarkirkan mobilnya di parkir bawah tanah, khusus tamu VIP. Pria itu kemudian keluar, dan membukakan pintu untuk sang istri. Andrea mengulum bibirnya, di balik ucapan pedas yang selalu terlontar dari mulut tebal pria itu. Ternyata ia memiliki sikap yang romantis meski tak diucapkan. Cepat atau lambat, aku pasti akan jatuh cinta pada pria ini. Gadis itu kembali dibuat menganga saat sang suami mengeluarkan sebuah tas berukuran sedang dari kursi belakang mobil. "Art, itu apa?" tanyanya penasaran, sedangkan ia hanya membawa sebuah dompet kecil yang berisi ponselnya saja. "Pakaian ganti," alis Andrea bertaut. "Apa artinya mereka akan menginap malam ini?" "Art, apa kita akan menginap?" Andrea berpikir, jika hanya untuk menginap saja, kenapa harus menggunakan gaun malam begini? "Kamu kira, kita kesini untuk apa?" Bersambung.